Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di Cryptologic Indonesia. Teman-teman semuanya, di siang hari ini kita akan membahas tentang kondisi market terkini dari Bitcoin dan secara umum cryptocurrency. Seperti apa sih kondisinya ya setelah semalam Bitcoin sempat turun dan sepertinya Bitcoin sedang turun kembali, dan kita mau ajak teman-teman untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam chart daripada Bitcoin itu sendiri, dan kita akan coba memprediksi arah kedepannya seperti apa dan kaitannya dengan koin-koin lainnya ya dari arah pergerakan Bitcoin ini sendiri. Tetapi sebelum kita memulai video ini, teman-teman semuanya, tentunya saya kembali mengingatkan setiap video di dalam Cryptologic Indonesia bukanlah bentuk nasihat keuangan. Jadi Anda tetap harus melakukan analisa mandiri sebelum melakukan investasi dalam portofolio apapun. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Nah, teman-teman semuanya, saya sudah buka di sini ada time frame Bitcoin per 1 menitnya, dan mari kita zoom dan seperti apa tampilannya ya. Tadi teman-teman kita mengalami tekanan lagi nih teman-teman nih, yaitu sampai dengan area 57.000 dolar per BTC-nya. Dan ini adalah area yang juga semalam ya kemarin begitu, karena ini tadi pagi ya teman-teman ya, tadi pagi jam 8 juga mengalami tekanan yang sama nih teman-teman. Dan kalau semalam tepatnya di pukul 21 ya, tanggal 6 pukul 21 kita juga mengalami tekanan yang sama. Jadi sudah beberapa kali Bitcoin ini mengalami tekanan nih teman-teman. Tetapi seperti kita lihat ya, ketika mengalami tekanan ke area 57.000, Bitcoin kembali mantul lagi ke atas teman-teman ya. Dan tentunya itu juga yang pastinya Anda dan saya harapkan ya. Dan kenapa sih bisa seperti ini ya? Kalau kita lihat ke time frame mingguan, kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini pada dasarnya secara 4 minggu ya, kalau kita lihat, kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4 ya, atau di 4 minggu terakhir ini adalah area, kalau kita lihat dari chartnya, area konsolidasi harga teman-teman. Karena pada tanggal 8 Maret 2021 Bitcoin mengalami all time high, dan kemudian biasanya kalau sebuah token atau apapun ya, koin token yang sedang mengalami satu price action naik ke all time high, maka sangat normal ketika dia mengalami tekanan kembali ke bawah teman-teman ya. Dan biasanya ada sedikit posisi sideways begitu ya. Meskipun kita lihat dalam time frame 1 jam, 4 jam, itu biasanya normal terjadi. Dan chart ini juga kita bisa lihat ini normal terjadi ke kebanyakan chart-chart yang mengalami fluktuasi naik tajam ke atas, lalu pasti akan terjadi sideways. Dan nanti mungkin kita akan lihat contoh-contoh dari koin-koin yang berbeda untuk sebagai perbandingan. Dan kalau kita lihat di minggu tanggal 15 Maret ya dan 22 Maret, kita bisa lihat di sini terjadi satu area buy yang cukup kuat untuk Bitcoin ya. Nah, kita mau bandingkan apa yang sebenarnya terjadi ketika Bitcoin mengalami tekanan ya. Sekarang sudah di 57.611 ya. Tadi paling bawah ini sempat menyentuh angka di 56.700 ya teman-teman ya. Kita lihat di time frame 1 menit kembali, dan lalu kita akan bandingkan dengan beberapa koin pilihannya yang saya coba acak saja random dengan harapan bisa mewakili beberapa market cap begitu ya. Oke, ini sudah rebound kembali ya teman-teman ya. Dan kalau kita bandingkan dengan posisi Theta token ya atau koin ya, nah, kita buka di time frame 1 menitnya. Tadi di BTC sendiri ya di pukul 11:01 ya, jam 11 tadi siang nih baru saja ya, dan kita bandingkan dengan area ini, wah ternyata sama ya teman-teman, mengalami tekanan ya. Lalu Theta token ini salah satu koin yang fundamentalnya cukup kuat ya, blockchain streaming. Kapan-kapan kita akan buat videonya. Ini lagi naik teman-teman ya. Kalau kita buka di time frame 1 jam ya teman-teman bisa lihat dia sudah bangun dari tidurnya ya. Kita akan bahas secara terpisah untuk Theta Coin ya.
Lalu kita lihat lagi Cardano ya. Cardano di jam 11:01 ya tadi ya. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat bagaimana mengalami penurunannya ya. Jadi ada kemiripan nih teman-teman ya. Area jam 11 nih teman-teman bisa lihat ya. Area jam 11 ya. Lalu Cardano ini salah satu market cap yang 5 besar ya teman-teman ya. Jadi cukup mewakili koin-koin dengan big cap. Nah, kemudian untuk Certic sendiri ini termasuk market cap yang masih 200 besar, 300 besar ya teman. Masih relatif jauh lah ya dari Cardano ya secara market cap-nya. Dan kita bisa lihat juga jam 11 lewat nih teman-teman, perhatikan ya. Padahal untuk Certic sendiri ini sebenarnya dalam posisi yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat ya time frame 4 jam, Certic memang lagi naik nih teman-teman. Kita akan bahas secara terpisah juga untuk Certic. Di sini kita hanya ambil contohnya saja untuk melihat bagaimana Certic ini juga mengalami tekanan ya akibat Bitcoin ya lewat jam 11 lewat ya, teman-teman bisa lihat di bawah ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi memang ada pengaruh yang sangat kuat dari Bitcoin terhadap koin-koin yang lainnya. Karena itu dalam berinvestasi di cryptocurrency kita perlu sambil memantau seperti apa pergerakan Bitcoin. Kalau dalam saham itu indeks harga saham gabungan itu punya pengaruh terhadap keseluruhan gitu ya. Karena kan kalau IHSG kan memang indeks dari saham-saham yang ada. Meskipun Bitcoin bukan indeks daripada cryptocurrency yang ada, tetapi punya efek yang mirip-mirip seperti itu, teman-teman ya. Oke. Kesimpulannya apa teman-teman? Kalau kita simpulkan ya, karena ini sudah mantul lagi ke atas, kita bisa bilang Bitcoin sudah keluar dari masalahnya meskipun belum tuntas ya. Kenapa belum tuntas? Karena kita perlu lihat lagi di area 1 minggunya, ya, time frame 1 minggu di sini teman-teman. Dalam video saya sebelumnya analisa teknikal untuk VeChain token, saya sudah sempat bahas sedikit di menit-menit awalnya ya, bahwa saat ini posisi Bitcoin sebenarnya dalam posisi yang cukup bagus, akan tetapi memang ini adalah titik tekanan ya, karena Bitcoin sedang berusaha untuk menembus resisten atasnya yang sudah terjadi selama 1, 2, 3 minggu ya. Dari posisi all time high sebelumnya di 8 Maret 2021 di posisi 61.000, namun mengalami tekanan dan ditutup di area 58.000, dan teman-teman bisa lihat pada dasarnya secara keseluruhan posisi Bitcoin ini masih sangat kuat, masih sangat bagus. Kita bisa lihat dari chart di 15 Maret ya, posisi buy yang sangat kuat ya. Jadi ketika koreksi turun, yang nge-buy Bitcoin ini sangat banyak ya. Kemudian juga di 22 Maret ketika dia turun lebih dalam, yang nge-buy juga cukup banyak nih teman-teman. Jadi dan terkonfirmasi dalam candle yang ada di tanggal 29 Maret 2021. Dan mengingat satu faktor lagi teman-teman, yaitu selama 10 tahun terakhir berdasarkan catatan-catatan internasional juga ya teman-teman ya, bahwa cryptocurrency itu sepanjang Maret selama 10 tahun terakhir memang biasanya mengalami aksi tekanan-tekanan ya, koreksi-koreksi besar atau sideways begitu teman-teman. Dan festivalnya itu baru dimulai di bulan April Mei ya. Kenapanya nanti teman-teman mungkin bisa cari tahu lagi sendiri ya. Dan kalau kita gabungkan semua faktor tadi dari chart yang ada, dari historical 10 tahun, maka chart pertama di bulan April itu untuk Bitcoin kan ada di sini ya teman-teman ya. Jadi harusnya, harapannya dan psikologi dari semua orang adalah ya Bitcoin harusnya naik lebih tinggi lagi, mengingat ada 2 bar merah ini yang kita lihat buy-nya cukup kuat. Akan tetapi sekali lagi tentu kita harus selalu waspada dalam berinvestasi dalam trading, karena tidak boleh terlalu gembira juga ya ketika teman-teman mengalami profit yang cukup besar, signifikan. Kalau di cryptocurrency mungkin Anda sudah tahu ya, profit 20% adalah hal yang biasa ya, bisa terjadi setiap hari. Dan sekali lagi kita bisa lihat di chart timeline 1 menitnya, Bitcoin sudah keluar ya dari lubang sesaknya dia di bawah nih teman-teman ya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana efeknya per 1 menit ya. Yang lain juga sudah mulai rebound kembali. Cardano, wow ya, mantap ya, sudah reboundnya cukup
dahsyat dibandingkan dengan Bitcoin ya ketika terjadi pelemahan tersebut. Oke, teman-teman, itu dulu saja video kita tentang market cryptocurrency secara umum di siang hari ini dengan melihat langsung dari chartnya. Dan jika Anda belum bergabung di cryptocurrency atau misalkan Anda mau berinvestasi dan belum memiliki akun ya, belum tahu memilih exchange yang mana, Anda bisa lihat di link deskripsi sudah saya berikan ya. Anda bisa klik di sana, Anda bisa bergabung sebagai membuka akun di toko kripto ya. Dan Anda bisa mendapatkan cashback untuk setiap kali transaksinya. Anda tinggal buka link di deskripsinya. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam edukasi dan juga cukup baik, Anda juga bisa subscribe channel YouTube ini supaya Anda bisa mendapatkan video-video lebih lanjut ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi setiap saat ada video terbaru. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video-video selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.